Bab 352. Asal-usul kakak. Genko meneguk abis bir itu, tidak tahu apakah dia mabuk atau tidak, yang jelas topik pembicaraan sudah terbuka, lalu dia berbicara dengan aroma mulut yang baru bir, "Nak, karena kamu begitu berbakti padaku, maka tanyakan saja semua hal yang ingin kamu tanyakan, aku akan menjawab satu persatu pertanyaan kamu." Sikapnya berubah dengan sangat cepat. Louis malas untuk banyak omong kosong, dia langsung menanyakan hal yang paling membingungkan, yaitu apa yang terjadi pada dirinya dan ketujuh kakaknya. Genko berbicara dengan mabuk, "Kami memang mengirim kamu dan ketujuh kakakmu ke panti asuhan, lalu kami juga memberikan sedikit teknik tahu kepada kalian agar kalian memiliki perasaan yang dalam sejak kecil." Ternyata begitu. Tatapan mata Louis membeku. Pantas saja kenapa dirinya bisa mengakui 7 wanita paling cantik di panti asuhan sebagai kakaknya. Dia kira dirinya sudah memiliki sikap cabul sejak dini. Ternyata sekelompok orang tua ini yang melakukannya. Dengan kekuatan pertapa tahu membuat 8 anak nakal ini saling memiliki perasaan yang baik adalah hal yang sangat mudah. "Apa tujuan kalian melakukan ini?" tanya Louis. Genko menyesap birnya lagi, lalu berkata, "Kalau ini kamu harus tanya pada saudara Xavier, dia yang memerintahkan kami melakukan ini. Ada beberapa kakak perempuan kamu yang berhasil dibawa pulang olehnya dari Gunung Jiexing." Gunung Jiexing. Kamu bisa membayangkannya seperti sebuah sekte yang merupakan dunia para kultiator. Tapi sekte itu sudah tutup selama 20-an tahun dan tidak tahu kapan akan terbuka lagi. "Tidak, apa yang kamu katakan itu tidak benar." Louis menyangkalnya, jika Gunung Jiexing sudah ditutup selama 20 tahun lebih, kenapa ras hantu bisa kabur keluar? Sebelumnya Louis sudah bertemu dengan ras hantu 2 kali. Yang pertama terikat pada tubuh ayah Titan, lalu yang kedua terikat pada tubuh pemimpin sekte sihir spirit. Jika Gunung Jiexing ditutup, maka barang seperti ini tidak mungkin bisa keluar. Genko memutarkan matanya, berkata, "Apa mungkin barang-barang itu sudah keluar sejak 20 tahun yang lalu?" Louis tidak tertarik untuk mencari tahu tentang ras hantu, dia sekarang ingin tahu di mana keberadaan paman guru Xavier. Dia adalah orang utama yang mengatur semua ini. Siapa sangka Genko menjawab pertanyaan Louis dengan tidak jelas, siapa yang tahu. Anggota sekte perompak langit tidak pernah melihat akhirnya. Plak. Louis menggebrak meja, lalu berbicara dengan penuh amarah, "Orang tua tidak bermoral. Apakah kamu sedang bermain tai chi denganku?" Anggota sekte perompak langit ini seperti tikus yang masuk ke dalam lubang. Sudah sulit menemukan salah satu dari mereka, tapi mereka melemparkan masalah ini pada orang lain. Apakah saat menemukan Xavier, dia juga akan melemparkan masalah pada orang lainnya? Apakah kamu pikir ini suatu lembaga tertentu jadi bisa lempar sana dan lempar sini? Louis marah besar. Genko pun langsung berkata, "Nak, jangan marah, jangan marah. Aku tidak akan menipu orang lain, apalagi kamu. Aku benar-benar tidak bisa menemukan Xavier. Kalaupun aku bisa menemukannya, kamu seharusnya juga tidak bisa mendapatkan jawaban apapun." Kenapa? Louis berusaha menenangkan amarahnya. Karena Genko memancarkan tatapan mata yang sedih. Dia gila. Gila. Louis sangat terkejut. Genko menganggukkan kepala, berkata, "Xavier pandai dalam meramal. Mungkin dia melihat sesuatu jadi mempertemukan kamu dan ketujuh kakak kamu yang lainnya. Mungkin juga ini adalah hukuman karena telah mengganggu Tianji." Wajahnya tidak terlihat seperti sedang berbohong. Louis pun diam. Petunjuknya sudah putus. Beberapa saat kemudian Louis menanyakan satu masalah yang penting juga, "Apa yang terjadi pada kekuatan sihir tanpa nama dalam tubuhku? Kenapa aku bisa menggunakan kekuatan ini untuk menyelamatkan orang dan juga bisa melahap kekuatan iblis?"
Kekuatan ini juga dikeluarkan oleh Xavier yang sesuai dengan tubuh kamu, tapi kamu tenang saja, kekuatan ini tidak memberikan dampak negatif apapun kepadamu. Kamu hanya orang yang menyampaikan pesan saja, kamu sendiri tidak jelas akan hal ini, bagaimana mungkin tidak memberikan dampak negatif apapun. Tentu saja Xavier yang mengatakannya, aku percaya dengan Xavier, aku juga yakin tidak ada kebohongan pada sumpah Taeko. Louis tiba-tiba teringat dengan Taeko yang tenang, dia pun mulai curiga Taeko bisa tenang seperti ini karena terlalu banyak disumpahi oleh Genko. Tapi kembali lagi, hingga saat ini kekuatan sihir tanpa nama benar-benar tidak memberikan kerugian apapun pada dirinya. Jika ada, maka dia akan menganggapnya sebagai kegagalan. Louis pun menanyakan beberapa hal lainnya. Tapi Genko menjawabnya dengan tidak jelas, satu toplek bir itu sudah hampir dihabisi olehnya. Akhirnya kepalanya pun terhuyung ke depan dan belakang, lalu bersandar di kursi dan sudah mabuk berat hingga mendengkur. Louis menggelengkan kepala melihat Genko yang mabuk, kemudian dia pun menggerutkan keningnya. Meskipun masih ada banyak teka-teki yang belum terpecahkan, tapi dia mendapatkan beberapa informasi penting dari lontaran Kak Pendeta Tao ini. Setidaknya dia tahu kalau dirinya memiliki beberapa kakak perempuan dari Gunung Jiexing, detailnya seperti apa, dia masih belum tahu jelas. Yang jelas bukan Kak Hailey. Hailey lahir dari keluarga Ye di Provinsi Jiangnan. Setelah dia dibawa ke panti asuhan, komunikasi antara dia dan keluarga Ye sudah benar-benar diputuskan oleh anggota Sekte Perompak Langit, jadi Louis pun tidak bisa memeriksa apapun. Louis seharusnya juga seperti itu, jika dirinya tidak bertemu dengan Yuna, maka dia tidak akan menyangka kalau dirinya memiliki hubungan dengan keluarga Yin. Louis merapikan pikirannya sambil melihat toples bir yang sudah hampir habis dan Pendeta Tao yang sudah mabuk, kemudian berbicara dengan pasrah, apakah bir ini sangat enak. Dia pun memasukkan tetesan terakhir bir itu ke dalam mulutnya. Wow! Bir ini lebih kuat dari yang pernah dia minum sebelumnya. Tapi, sekuat apapun alkohol dalam bir itu tidak mungkin sedikit bir ini membuat dirinya merasa pusing. Louis sedikit tercengang, kemudian dia menyumpahinya, sialan. Sejak kapan orang tua ini menaruh mantra dalam bir ini? Bruak. Louis jatuh ke atas meja. Lalu Genko yang tadinya sudah mabuk tiba-tiba membuka matanya, kemudian tersenyum dengan licik, "Cih, bocah ingusan seperti kamu terlalu lemah untuk bertarung denganku." Kemudian dia menggendong Louis pergi dari sana. Bersambung. Bab 353. Tipuan kelompok. Jika bertarung secara terang-terangan, maka Louis merasa dirinya pasti bisa mengalahkan orang tua yang tidak bermoral ini, tapi dia bukanlah lawan Genko dalam hal kelicikan. Dia bahkan tidak tahu kapan Genko memberikan mantra ke dalam toples bir ini. Ini adalah sebuah cara yang ditujukan pada jiwa. Pikiran Louis masih sangat jernih, indera perasanya juga masih ada. Hanya saja dia tidak bisa berbicara, membuka mata dan menggerakkan tubuhnya. Jurus ini hanya bisa dipecahnya dengan menggunakan pikiran spiritual. Kekuatan pikiran Louis sangatlah kuat, setidaknya dia membutuhkan waktu 1 jam untuk memecahkan mantra yang dipasang oleh Genko. Hanya saja Louis tidak menyangka orang tua ini akan menaruh mantra di dalam toples bir, bukankah orang tua ini cukup licik? Dia licik sekali. Terdengar suara ejekan dari telinganya. Louis bisa merasakan dirinya dibopong oleh orang tua ini, tapi untuk sementara waktu dia tidak tahu dirinya dibawa kemana dan apa tujuan orang tua ini membawanya. Tidak sampai 20 menit. Louis tiba-tiba mendengar suara, "Paman Guru, Louis, ada apa dengannya?"
Suara ini sangat familiar dan terdengar sedikit cemas. Kakak kelima. Orang yang berbicara adalah Karin, kakak kelima Louis. Karin yang merupakan wanita naif sebelumnya terus mencari Taeko, tapi dia tidak menemukannya. Akhirnya dia malah menemukan sebuah makam besar. Ketika dia baru ingin masuk ke dalam, tapi dia sudah ditarik keluar oleh Taeko. Dia keracunan oleh racun yang ganas. Genko menaruh Louis di atas kasur batu dan berbicara dengan wajah yang serius. Apa? Keracunan? Ekspresi wajah Karin berubah, tatapan matanya penuh dengan kekhawatiran, berkata, Kak, dia memiliki kekuatan yang hebat, kenapa dia bisa keracunan? Genko menggelengkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Taeko yang ada di samping berkata, bukankah kamu pandai dalam medis? Lalu kemampuan medis Louis juga kamu yang mengajarinya, apakah kamu tidak bisa menyelamatkannya? Genko tersenyum pahit, berkata, aku memiliki cara untuk menyelamatkannya, tapi aku tidak bisa melakukannya. Katakanlah dengan jelas, kamu bilang memiliki cara tapi tidak bisa melakukannya. Apakah masih bisa disebut cara kalau tidak bisa melakukannya? Aku rasa kamu ini tidak ingin menyelamatkannya. Taeko mendengus dingin sambil memasang wajah yang serius. Karin merasa sangat cemas hingga hampir menangis, lalu dia memohon padanya, Paman, kamu harus menyelamatkan Louis, aku tidak ingin terjadi sesuatu padanya. Kalian jangan cemas. Genko menenangkannya, aku tidak bisa melakukannya, tapi kalian bisa menyelamatkannya. Apa maksudmu? Taeko menggerutkan keningnya. Genko berpikir sejenak, lalu berbicara, sebenarnya Louis keracunan racun yang khusus dan juga sangat kuat, dia paling tidak hanya bisa bertahan selama setengah jam. Mendengar ini air mata Karin sudah berputar di dalam bola matanya. Tapi setelah itu Genko berkata, namun, jika ada seorang wanita yang... Genko berhenti sejenak saat mengatakan ini, kemudian dia melihat ke arah Taeko. Taeko langsung mengerti, ekspresi wajahnya langsung berubah dan berbicara dengan marah, untuk apa melihat aku? Aku beritahu itu tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, biarkan saja murid kamu mati. Guru, apa yang sedang kamu katakan? Kenapa kamu diam saja dan tidak mau menyelamatkannya? Karin berbicara dengan cemas dan kesal. Taeko seketika memasang wajah yang kesulitan, berkata, Karin, bukannya aku tidak mau menyelamatkannya, tapi aku tidak pantas melakukan hal ini. Sebenarnya hal apa itu? Saudara, aku tidak bisa bertahan lama, aku mohon pada kalian untuk tidak bertele-tele. Taeko berpikir sejenak, kemudian dia membisikkan sesuatu pada Karin. Beberapa saat kemudian, Karin membelalakan matanya. Kemudian wajahnya berubah menjadi merah. Dia tidak percaya ternyata cara yang dikatakan oleh gurunya adalah harus. Setelah Taeko selesai bicara, dia pun menghelakan nafas panjang, berkata, Karin, coba kamu pikirkan, hal seperti ini tidak boleh sembarang dilakukan, jangan lihat aku yang sudah berumur seperti ini, sebenarnya aku, Karin, kamu juga pasti tidak bersedia, kan? Aku. Karin memasang wajah yang membeku. Dia melirik Taeko, kemudian Taeko menghelakan nafas, berkata, Hufet, Kak, aku rasa lebih baik kita jalan-jalan saja dan lihat apakah kita bisa menemukan seorang wanita yang profesional untuk membantu Louis melewati masalah ini. Genko menggelengkan kepala dengan sedih, sulit, jarak tempat kita ke kota cukup jauh, kita pasti menghabiskan waktu lebih dari setengah jam dalam perjalanan pulang dan pergi. Tapi kita tidak bisa melihat Louis mati begitu saja. Kalau begitu kita coba saja, kita lihat apakah bisa menemukan seseorang yang bersedia melakukan ini. Semoga Tuhan bisa melindungi murid aku yang menyedihkan ini. Dua orang tua itu menghelakan nafas dan berjalan keluar.
Kemudian tempat itu hanya menyisakan Karin seorang diri. Dan Louis yang sedang berbaring di atas kasur batu. Meskipun Louis tidak bisa bergerak, tapi dia bisa mendengar dan mengerti apa maksud dari dua orang jahat ini. Dia seketika bersumpah dalam hatinya. Cara yang kalian lakukan benar-benar keterlaluan. Semoga kakak kelima tidak terkena jebakan mereka. Tapi apa itu mungkin? Kakak kelima adalah orang yang naif. Bahasa halusnya adalah dia orang yang polos, bahasa kasarnya adalah orang bodoh. Selain itu, yang paling penting adalah dia selalu mengira Taeko adalah orang yang baik dan selalu menuruti kata-kata Taeko. Ternyata benar. Setelah diam sejenak, Louis mendengar sebuah suara, "Louis, aku tidak akan membiarkan kamu mati, maaf kakak melakukan ini." Set. Bersambung.